Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar rekayasa perangkat lunak dengan judul Digitalisasi Pergantian Kartu ATM BCA dengan Double Verification QR Code. Sebelumnya, latar belakang dari proses pergantian kartu ATM pada kondisi as is masih sangat bergantung pada layanan tatap muka di kantor cabang, khususnya melalui customer service. Nasabah harus melakukan verifikasi identitas dan pengajuan pergantian kartu secara berlangsung, yang mengakibatkan antrian panjang, keterbatasan waktu layanan, serta potensi verifikasi yang berulang. Pada kondisi 2B, sistem dirancang untuk mengalihkan sebagian besar proses pergantian kartu ke layanan digital dengan menempatkan verifikasi identitas di tahap awal, memanfaatkan QR Code sebagai sarana verifikasi dan keamanan, serta menyederhanakan proses aktivasi kartu dan PIN. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, keamanan transaksi, serta kualitas layanan kepada nasabah. Sebelumnya, ada gap analisis antara proses as is dan proses 2B. Gap analysis, perbedaan utama antara kedua model ini terletak pada pergeseran titik verifikasi dan tingkat otomasi proses. Pada model as is, verifikasi bersifat reaktif dan manual di tengah proses, sedangkan pada model 2B, verifikasi bersifat proaktif dan digital di awal proses. Sistem informasi berperan vital sebagai integrator dan pengendali keamanan otomatis yang sebelumnya tidak ada. Sistem informasi kini berfungsi untuk menjalankan fungsi OCR atau Optical Character Recognition untuk validasi data otomatis, mengelola siklus hidup PIN dari status dorman hingga aktif, serta melakukan mitigasi resiko otomatis jika terdeteksi kegagalan pindai QR sebanyak 3 kali. Dengan demikian, peran sistem informasi bertransformasi dari sekadar media penginputan data menjadi mesin pengambil keputusan yang mengurangi beban kerja manual customer service, menghilangkan bottleneck, dan memungkinkan layanan mandiri yang lebih aman serta efisien bagi nasabah. Oke, untuk identifikasi pengguna, yang pertama ada nasabah, pihak yang mengajukan permohonan pergantian kartu, melakukan verifikasi identitas, menerima kartu, serta melakukan aktivasi kartu dan PIN. Yang kedua ada customer service atau CS, pihak yang melakukan verifikasi lanjutan dan validasi data ketika nasabah memilih pengambilan kartu di kantor cabang. Yang ketiga ada administrator sistem bank, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem, pemantauan keamanan, serta penanganan aktivitas mencurigakan. Di sini kami juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap layanan tatap muka di kantor cabang, mempercepat dan menyederhanakan proses pergantian kartu ATM, mengurangi verifikasi berulang melalui pemanfaatan data identitas terverifikasi, meningkatkan keamanan proses pergantian kartu dan aktivasi PIN, serta memberikan fleksibilitas layanan kepada nasabah tanpa terbatas jam operasional kantor cabang. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsional requirement-nya yang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Verifikasi identitas digital. 2. Pemilihan metode penerimaan kartu. 3. Keamanan dan double verifikasi QR Code. 4. Aktivasi kartu dan PIN. Yang pertama itu dibagi menjadi 3. 1. Pemindaian iktp atau KK melalui aplikasi. 2. Validasi kualitas hasil pemindaian. Dan 3. Notifikasi status verifikasi. Kedua, dibagi menjadi 2 pilihan, yaitu pilihan kirim ke alamat atau diambil di cabang. 2. Notifikasi status permohonan dan pembuatan kartu. 3. Dibagi menjadi 4, yaitu QR kode unik untuk setiap kartu. 2. QR hanya dipindai lewat aplikasi resmi. 3. Autentikasi BCA ID dan validasi data. 4. Deteksi kegagalan pemindaian berulang. Yang keempat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu PIN dibuat otomatis dalam status awal. 2. Aktivasi PIN setelah verifikasi QR. 3. Kartu hanya bisa digunakan setelah aktivasi. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan non-fungsional dari proyek kami. Yang pertama ada security, yaitu double verification menggunakan QR code dan BCA ID. Lalu QR code tersebut bersifat acak dan satu pengguna satu kartu. Lalu sistem dapat mendeteksi penyalahgunaan. Lalu dalam performance, proses verifikasi QR code yaitu di bawah 3 detik menampilkan notifikasi secara real time. Lalu reliability, kartu hanya akan aktif saat setelah verifikasi penerimaan berhasil dan aktivasi akan ditolak tanpa validasi identitas. Lalu scalability dan availability, sistem mampu menangani peningkatan permohonan dan sistem juga tersedia selama 24 jam kecuali saat maintenance. Lalu interface dan data integrity antar muka sederhana dan intuitif dan menampilkan status kartu. Lalu status seluruh data dan permohonan verifikasi terintegrasi secara konsisten.
Di use case diagram ini kita melihat sistem pergantian atau pembuatan kartu ATM BCA dengan aktor utamanya yaitu nasabah. Alurnya dimulai saat nasabah mengajukan pergantian kartu ATM. Sebelum masuk proses utama, nasabah melakukan autentikasi BCA ID dan password. Lalu dilanjutkan verifikasi biometrik sebagai lapisan keamanan. Setelah itu masuk ke verifikasi identitas yang mencakup proses memindai dokumen iktp atau KK. Sistem memberi panduan visual pemindaian, kemudian melakukan validasi kualitas dokumen, dan mencatat log pemindaian. Kalau hasil verifikasi tidak valid, sistem akan menjalankan skenario tambahan, yaitu mengirim notifikasi gagal verifikasi. Jika verifikasi berhasil, sistem menyimpan permohonan dan mengirim notifikasi status permohonan. Berikutnya nasabah memilih metode penerimaan kartu, apakah ambil di kantor cabang atau dikirim ke alamat. Untuk keamanan penerimaan, nasabah melakukan verifikasi penerimaan dengan scan QR, lalu CS memverifikasi QR melalui sistem internal, dan sistem mengirim notifikasi hasil scan QR. Terakhir, jika terjadi kondisi darurat, nasabah juga bisa mengajukan pemblokiran kartu. Intinya diagram ini menekankan proses yang aman, terverifikasi, dan transparan lewat notifikasi di setiap tahap. Lalu setelahnya ada voucher system. User perlu login mBanking dengan menginputkan BCA ID dan juga password mBanking. Setelahnya user perlu masuk ke menu pengaturan. Jika user belum memblokir kartu, maka user perlu memblokir kartunya terlebih dahulu. Jika sudah, maka user tinggal masuk ke menu ganti kartu atau buat kartu dan memindai dokumen identitas diri yang berupa iktp. Setelahnya akan ada validasi apakah dokumen jelas atau tidak. Jika tidak, maka user perlu memindai ulang, dan jika dokumen sudah jelas, maka nanti akan ada verifikasi identitas diri oleh user, yang nantinya setelahnya user dapat memilih jenis kartu, menginput nomor telepon, dan juga memilih metode pengambilan. Jika metode pengambilan yang dipilih adalah ambil cabang, maka user perlu menginputkan domisili dan juga memilih KCP yang tersedia. Jika metode pengambilan yang dipilih adalah kirim ke alamat, maka user perlu menginputkan alamat. Nah, setelahnya dilanjutkan dengan autentikasi dengan menginputkan password mBanking. Setelahnya permohonan akan diverifikasi. Jika permohonan tidak diterima, maka user perlu mengulangi prosedur dari menu ganti kartu dan buat kartu. Jika permohonan diterima, maka nanti akan dibuat PIN kartu default dan kartu debit oleh sistem, dan setelahnya akan dikirimkan PIN default kartu ke nasabah melalui WhatsApp. Setelahnya, jika metode pengambilan merupakan kirim ke alamat, sistem akan membuat QR code penerimaan kartu dan juga mengirimkan kartu debit serta QR code penerimaan kartu ke alamat nasabah. User nantinya memerlukan untuk memindai QR code penerimaan kartu, dan jika pemindai bukanlah nasabah yang sah, maka akan ada notifikasi hasil pindai mencurigakan. Jika iya, maka nanti akan dicek apakah lama waktu setelah kartu dikirim itu lebih dari 7 hari atau tidak. Jika lebih dari 7 hari, maka blokir kartu dan ulangi dari buat PIN kartu default dan kartu debit. Jika kurang atau sama dengan 7 hari, maka user dapat memilih untuk mengganti PIN atau tidak. Untuk metode pengambilan ambil di cabang, nanti sistem akan membuat QR code pengambilan kartu, dan user perlu untuk datang ke KCP pilihan dan mengambil nomor antrian serta menunjukkan QR code pengambilan kartu yang telah dibuat oleh sistem ke customer service. Jika QR code pengambilan kartu tidak valid, maka user gagal mengambil kartu. Jika QR code pengambilan kartu valid, maka user dapat mengambil kartu dan juga akan diberikan pilihan untuk mengganti PIN atau tidak. Jika mengganti PIN, maka user perlu menginputkan PIN kartu baru dan juga menginputkan ulang PIN kartu baru hingga akhirnya akan ditampilkan notifikasi sukses aktivasi. Jika tidak memilih untuk mengganti PIN, maka user perlu menginputkan PIN kartu default dan setelahnya akan ada notifikasi sukses aktivasi. Sekian. Pertama-tama kita masuk ke bagian setting, lalu kita masuk ke kartu debit, lalu kemudian kita masuk ke ganti kartu. Nah, di sini ada proses scanning KTP, kemudian nanti di-scan KTP-nya, lalu di sini akan otomatis terisi. Jika sudah, pilihan kartu, lalu lanjut. Nah, di sini ada dua metode, yaitu kirim ke alamat atau online. Lalu di sini kita mengisi semua provinsi, semua alamat kita. Verifikasi yaitu biaya juga. Di sini kita masukin PIN kita. Ketika data sudah diverifikasi akan terdapat notif seperti ini. Scan, lalu nanti ada PIN baru, kita bisa simpan. Kemudian kita bisa lanjut. Di sini sudah tervalidasi ya. Nah, lalu kita bisa kembali lagi. Jika masuk ke menu yang sudah ada, di sini kita ambil cabang, ambil di cabang, lalu kemudian kita pilih cabang atau KCP mana, masuk ke biaya, lalu kemudian masukkan PIN, lalu kemudian ada notif lagi, kita klik kembali, lalu di sini ada permohonan diterima, lalu lanjut. Nah, ketika sampai di cabang atau di KCP terdekat, teller akan men-scan kode QR ini, lalu selesai. Kemudian kartu sudah terganti. Terima kasih.